Kristiana Sugiono. Yang terhormat perwakilan Rotary Club of Semarang Putri. Yang terhormat Rotary Club of Surabaya Darmo, Presiden Apriana Sapitri. Yang terhormat Rotary Club of Taichung District, Presiden Mun Siao. Yang terhormat perwakilan PT Santos Jaya Abadi, Bu Erni. Yang terhormat perwakilan dari pengurus serta pengawas Perkumpulan Adi Husada, Dr. Yuliwati. Yang terhormat jajaran direksi Rumah Sakit Adi Husada Pakasari, beserta yang terhormat dan yang kami cintai keluarga sekitar Rumah Sakit Adi Husada Pakasari. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi dalam acara bakti sosial dalam rangka bulan Ramadan bersama kita berbagi pada hari Selasa 12 Maret tahun 2024. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan dalam acara pada pagi hari ini untuk agenda pertama yaitu pembukaan yang akan disusul dengan persembahan tarian gandrung Banyuwangi. Selanjutnya yaitu agenda video pemanfaatan alat kesehatan. Selanjutnya akan ada sambutan-sambutan. Selanjutnya adalah agenda edukasi kesehatan, doa serta pembagian sembako, dan akan ditutup dengan hospital tour Rumah Sakit Adi Husada Pakasari. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Rotary Internasional Distrik 3420 Indonesia, Pimpinan Rotary Club of Surabaya di Batang Merah, Pimpinan Rotary Club of Semarang Putri, Pimpinan Rotary Club of Surabaya Darmo, Pimpinan Rotary Club of Taichung South Distrik 3461, Bapak dan Ibu Pimpinan PT Santos Jaya Abadi, Direksi Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Ketua dan Wakil Stikers Adi Husada Undaan, para ibu dan bapak warga sekitar rumah sakit. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmatnya kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di halaman gedung Stikers Adi Husada ini dalam rangka bulan Ramadan bersama kita berbagi. Kami berkomitmen untuk selalu mengutamakan kualitas layanan sehingga mampu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan masyarakat saat ini hingga seterusnya ke depan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Rotary Club dan PT Santos atas support yang telah diberikan pada kami sehingga acara baksos edukasi, pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako dalam rangka bulan Ramadan bersama kita berbagi dapat terlaksana. Semoga acara yang diselenggarakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan kedepannya Rumah Sakit Adi Husada Kapasari. Stikers Adi Husada dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan jangkauan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang kita jalani mulai hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Hermanto Wijaya, perwakilan Perkumpulan Adi Husada Dr. Yuliwati Surya, Ketua Stikers Adi Husada Ibu Rina, perwakilan dari PT Santos Jaya Abadi Ibu Erni, every distinguished guest, ladies and gentlemen. I'm Xu Yawu from Taiwan. I'm the current president of Rotary Club of Southern Taichung, Taiwan. I'm a dentist. The healthcare provider
so proud can stay here to attend the donation ceremony of machine, medical machine. Okay. I understand it's not so easy to run a hospital for charity, especially for a long time. So, in Chinese saying, there is a Chinese saying, we say, 抛砖引玉. It means we put our little effort to encourage more people, society, to contribute their resources in this field, in this hospital. Abdi Husade, I want to give my respect to all of you involved in this event. Okay? I want to give many thanks to my Rotarian water. Please stand up. He sponsored this event for over 17 years. So it means our Rotarian Club have a partnership here also 17 years. In the end, please allow me to have one sentence in our Rotary song. Who foremost most, who serve the best. And I want to make a good wish to all of you. And I also want to put a good wish for this hospital. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Musiao, for all the speech, warm and special speech for all of us. Nah, kita nggak dapat makan dan minum, yang terjadi seperti apa? Badannya bagaimana? Lemas, apalagi? Lapar, apalagi? Tenggorokannya haus, apalagi? Capek, apalagi? Meriang ya, waduh sampai meriang. Itu kalau meriang itu berarti Anda harus ketemu saya nanti. Nah, karena ketika kita tidak makan selama 12 sampai 14 jam, maka puasa mempengaruhi kesehatan. Seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, ada dehidrasinya, ada kelelahannya, dan gula darahnya itu juga berubah nantinya. Jadi, dengan menjaga kesehatan, kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita. Setuju? Oke, next kita mulai di sini. Yang terjadi apa? Seperti tadi yang Bapak Ibu bilang semua, ada yang namanya rasa lapar, kemudian juga haus, badannya lemas, susah konsentrasi, belum lagi yang kena sakit mah. Sakit mah gimana biasanya kalau pas berpuasa? Perih ya, ayam. Terus ada nggak yang berat badannya berubah? Tambah nasi atau tambah gemuk? Ada yang tambah gemuk enggak? Tidak ada ya. Kalau tambah gemuk, nah itu berarti ketika makan gerak gas. Betul sekali. Oke. Tapi sebenarnya apakah memang ketika berpuasa ini kok banyak hal-hal negatifnya? Seakan-akan ya kapal dahaga, lemes, konsentrasi, sakit mah, ada yang tambah kurus. Ini pas itu yang pengen langsing. Tapi kalau yang sudah langsing gimana? Ada caranya supaya ketika kita berpuasa, tetapi kita bisa menjadi semakin lebih sehat. Di sini Bapak Ibu ada nggak yang punya hipertensi? Ada ya. Sakit gula? Ada ya. Sakit mah? Ada juga ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dengan berpuasa sakitnya ini bisa tambah baik apa enggak? Baik. Tahu caranya enggak? Enggak. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya. Ini dia. Manfaatnya apa saja sih ketika kita berpuasa? Satu,
ternyata berpuasa ini mampu meningkatkan kesehatan Bapak Ibu yang punya masalah jantung dan hipertensi serta kolesterol. Jadi tensinya bisa turun, kolesterolnya turun, gula darahnya juga turun. Jadi lumayan dengan berpuasa selain menambah ibadah kita, ini juga menambah kita supaya lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yang punya kencing manis diabetes, ini penting. Saat berpuasa gula darahnya bisa turun. Nah, sehingga nanti buat Bapak Ibu yang kena diabetes, nanti tanya ke dokternya, dok, waktu puasa minum obatnya gimana ya, supaya dosisnya bisa disesuaikan. Kalau enggak, Bapak Ibu minum obat diabetes terus nggak makan puasa, gula darahnya anjlok. Kalau anjlok yang terjadi apa? Geliang, bahkan nggak bisa ngomong, bahkan sampai pingsan, dibawa UGD. Tapi UGD dikasih apa? Infus isinya air gula. Setelah dapat gula, sembuh lagi. Nah, jadi hati-hati untuk yang punya sakit gula dan obat gula. Kemudian yang lain lagi gunanya apa? Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu yang pengen turun berat badannya dengan cara yang sehat, tidak pakai obat, tidak pakai suplemen. Sering toh ada orang-orang yang mau kurus terus minum teh, kemudian setelah itu buang airnya lancar, badannya turun berat badannya, betul ya? Tapi yang turun itu bukan lemaknya, yang turun adalah karena kotorannya keluar. Begitu makan, berat badannya balik lagi. Sehingga di bulan puasa ini kita bisa menjaga makan dengan baik, otomatis berat badannya akan turun dengan sehat. Caranya gimana? Nanti saya kasih tahu caranya. Lalu berikutnya, oh ini luar biasa ini, ada perbaikan sel. Jadi ketika kita berpuasa, sel-sel tubuh kita kan nggak dapat makan, betul ya? 12 jam, 14 jam nggak dapat makan. Terus caranya gimana supaya sel yang dalam tubuh kita bisa bertahan hidup? Caranya adalah kayak gabungan. Tahu gabungan? Gabungan adalah sel-sel kita yang sehat ini akan makan sel-sel kita yang sudah tidak sehat, sel sakit. Gak cuma sel, bakteri, virus ini juga bisa dimakan. Pokoknya segala sesuatu dalam tubuh kita yang dianggap tidak sehat itu ikut dimakan oleh sel-sel. Ini namanya autofagi. Jadi selnya akan mencari makanan apa saja sekitarnya dimakan. Itu nomor 1. Nomor 2, bisa regenerasi sel-sel yang sehat. Tadi kan sel sakitnya kan sudah dimakan toh, habis kan? Kemudian gimana tubuhnya supaya bisa lebih sehat? Tubuh kita punya program supaya sel-sel tadi yang sudah rusak dan dimakan itu digantikan dengan sel baru, sel sehat, sehingga tubuhnya lebih sehat. Nah, buat Bapak Ibu yang sering berpuasa, kelebihannya ada 1. Selain gulanya turun, kolesterolnya turun, tensinya turun, ternyata ini juga untuk anti-aging, supaya awet muda. Sehingga kalau orang-orang yang puasa yang bagus, itu nanti kelihatannya umur 60, tapi dilihat masih umur 40 tahun. Apalagi kalau pakai handphone, ditambahi filter, kerutannya hilang semua. Betul? Oke. Nah, kemudian, nah ini caranya. Bagaimana supaya ketika Bapak Ibu semua berpuasa ini bisa mempertahankan kesehatan dan kemudian nggak sampai lemes-lemes. Cara yang pertama adalah, ini penting ini, jaga tubuh kita agar nggak kekurangan air. Karena pada Bapak Ibu yang berpuasa Ramadan ini ikut tidak minum air. Untuk yang berpuasa bukan Ramadan, ya kan, untuk kesehatan ini bisa minum air, tetapi tetap mendapatkan kemampuan tubuh untuk autofaginya tetap dapat. Caranya gimana minum airnya? Minum airnya sama ketika kita tidak sedang berpuasa, minimal paling enggak 8 gelas per hari. Gimana? Nanti
nanti dibagi. Ketika kita berbuka minum 2 gelas, dok 2 gelas itu langsung kepropokan dok. Ya nggak usah langsung 2 gelas. Semampunya pokoknya 2 gelas dulu habis. Setelah itu ketika habis makan malam, habis sholat tarawih, sepanjang malam itu paling enggak minumnya 4 gelas. Oke? Dan nanti ketika sahur minumnya 2 gelas lagi. Oke, gampang ya? 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat panjang malam, 2 gelas ketika sahur. Dok, kalau masih haus boleh lebih enggak? Boleh, enggak masalah. Bebas, apalagi kalau hawa disumu. Kalau enggak minum rasanya haus. Nah, lalu berikutnya yang penting ini, hindari kopi dan minuman manis berlebihan. Kalau puasa ini yang namanya takjil itu biasanya kan manis-manis kan. Nah, manis-manis itu juga punya bahaya. Kenapa? Kalorinya akan nambah. Sehingga untuk bapak ibu yang pengen berat badannya turun, ini malah turun karena minumannya manis. Dan untuk yang punya kencing manis, gulanya tambah naik. Ketika gula tambah naik, yang terjadi apa? Kencingnya tambah banyak, sehingga bisa terjadi dehidrasi tubuh kita. Oleh sebab itu kalau bisa minumnya jangan yang manis, air putih lebih sehat. Lalu untuk kopi gimana? Kopi boleh diminum tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau kopinya diminumnya banyak, efek kopi adalah membuat kencingnya juga keluarnya banyak. Itu nomor 1. Nomor 2, jantungnya bisa berdebar-debar. Nomor 3, kalau minumnya kopinya banyak, tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, malamnya tidurnya bisa kurang. Padahal paginya sudah persiapan untuk sahur. Sehingga kalau bisa kopinya tidak usah diminum. Atau kalau mau minum sedikit saja. Oke ya, itu nomor 1. Berikutnya ini pola makan saat berbuka. Yang paling penting ini 1. Ketika mau buka, jangan ditunda. Ketika sudah saatnya, batalkan puasa Anda. Caranya gimana? Paling gampang. Paling gampang adalah minum air dulu. Loh, itu kan gampang toh. Pokoknya sedia air. Begitu sudah datang berbuka, minum air dulu. Dok, air putih atau air yang manis-manis dok? Bebas. Yang manis itu nambah berat badan. Kayak kalau air putih nggak nambah berat badan. Oke? Lalu setelah itu boleh makanan yang berkarbohidrat, tapi jangan banyak-banyak, jangan balas dendam. Sesuai kata Nabi, kalau kebiasaan Nabi kan pakai kurma ya. Kurmanya ada berapa? 2/3 ya. Nah itu yang benar. Boleh makan karbohidrat kompleks, tetapi nggak banyak, dikit saja untuk mengembalikan tenaga kita. Jadi jangan sampai begitu buka muakannya langsung banyak. Perutnya tidak terbiasa, nanti lambungnya penuh malah sakit perut, malah kena sakit mah. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Oke? Nah, ketika sahur ini makanannya harus pola makan yang seimbang dengan karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks itu adalah seperti nasi, kentang, ubi, kemudian apa lagi kira-kira? Roti termasuk karbohidrat kompleks atau bukan? Bukan. Itu tepung. Biskuit juga tidak. Itu tepung. Tapi kalau bapak ibu makan nasi, makan kentang, makan buah, makan ubi-ubian, ini karbohidrat kompleks. Dan itu yang bagus. Oke? Yang berikutnya adalah yang seimbang lain. Proteinnya ini penting supaya tubuh kita bisa menjaga kesehatan. Kalau kita kurang protein, daya tahan tubuhnya turun. Protein ini apa aja sih jenisnya? Bisa dari daging-dagingan, kambing sapi, bisa dari ikan, apalagi kalau ikan punya lemak yang sehat, bisa lagi dengan telur, bisa dengan tahu, bisa dengan tempe. Oke, jadi boleh lauknya makan proteinnya yang banyak, tidak apa-apa. Tetapi yang perlu dijaga adalah nanti lemaknya.
Ini penting karena biasanya ketika menggoreng ya kan tahu, tempe, daging itu kalau kita pakai lemaknya banyak, nanti kita malah tambah gemuk. Dan kalau lemaknya dipakainya berulang, lemaknya menjadi lemak yang tidak sehat. Kalau lemaknya tidak sehat, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak yang terjadi apa? Lemak yang tidak sehat itu nanti membuat Bapak Ibu kolesterolnya naik, trigliseridnya naik, kemudian penyumbatan pembuluh darah. Lama-lama bisa kena sakit jantung, bisa kena stroke, bisa rasanya badannya dingin semua. Jadi kalau bisa nanti lemaknya dijaga, jangan banyak makan gorengan. Oke, pinter-pinter. Plus jangan lupa dua ini penting, yaitu apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan ini juga penting untuk tubuh kita, karena sayuran ini mengandung mineral serta serat dan membuat kita lebih lama kenyangnya. Kalau makan cake, kemudian biskuit, roti itu kenyangnya biasanya tidak lama. Tapi kalau kita makan sayuran dan protein, ini kenyangnya bisa lebih lama lagi, serta karbohidrat kompleks. Kemudian buah-buahnya gimana? Buah-buah juga penting dimakan karena mengandung ada vitamin, ada mineral. Tetapi kuncinya satu, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena buah-buahan ini juga mengandung gula. Gulanya ada fruktosa, glukosa, sukrosa. Jadi kalau terlalu banyak makan buah, berhubung puasa, katanya makan buah banyak, pisangnya makan 5, tambah lagi mangga, tambah lagi durian, tambah lagi anggur, gulanya naik. Nah biasanya ibu-ibu nggak sadar begini, biar enak seger, buah-buahnya di jus, betul ya, di jus. Tapi jus itu membuat apa? Kalau namanya buah di jus, serat sama gulanya kepisah. Kalau serat gulanya kepisah, maka gulanya akan sangat cepat menaikkan kadar gula darah kita. Jadi hati-hati untuk yang punya diabetes, makan buahnya jangan di jus, dimakan aja. Karena kalau kita makan buah, makan 1 apel, 2 apel, perutnya sudah kenyang. Tapi kalau di jus, kalau kita mau buat 1 gelas jus apel, kira-kira butuhnya berapa apel? 2, itu gelasnya kecil, nggak lego. 3 paling enggak, tambahin es, seger toh, diminum glek, wah enak. Tetapi sayangnya, karena sudah isinya gula, langsung seakan-akan 3 apel dalam beberapa detik hilang, habis. Akhirnya apa? Gulanya akan naik. Kalau banyak makannya buah kebanyakan, berat badannya juga akan bertambah. Jadi hati-hati dengan buah-buahan. Oke, next. Nah ini, terus malamnya gimana? Setelah sholat tarawih misalnya, malamnya makan secukupnya. Oke, secukupnya itu apa? Kalau sudah kerasa cukup kenyang, jangan nambah lagi. Jangan balas dendam. Waduh, dari tadi aku belum makan. Ini mumpung puasa ya kan, yang punya tetangga-tetangga kan banyak makanannya biasanya kan. Kemudian nonggo, ngobrol, kemudian makannya tidak karu-karuan. Biasanya selama puasa itu rumah sakitnya sepi malah. Kenapa? Pada sibuk makan malamnya. Nanti ramenya kapan kira-kira? Setelah hari yoyoan. Wah itu biasanya orang-orang punya keluhan, perutnya mencret, gulanya naik, kolesterolnya naik, penyakitnya keluar semua. Jadi supaya Bapak Ibu tidak sampai ketika setelah hari yoyoan sakit semua, hati-hati jaga makannya. Dan apabila tetap butuh bantuan kesehatan, tetap ke dokter. Karena nanti di Kapasari, Kapasari, ini klinik sorenya kan juga ada kan? Jadi bisa ke dokter, bisa berobat sehingga kesehatan tetap dijaga walaupun berpuasa. Oke?
juga turut mengundang perwakilan dari PT Santos Jaya Abadi, Ibu Erni. Kami persilakan untuk maju ke depan, Ibu. Kita minggir dulu. Kiri sedikit. Satu sini boleh presidennya. Oke. Satu, dua, tiga lagi. Wait, sir. Wait a moment. Take photo. Let us choreograph this moment. Thank you. Ya. Oke. Ya, thank you. Next. Mari kita abadikan sejenak momen kita pada pagi hari ini. Jembatan Merah. Semarang Kunti. For the time being.
Ya ini Semarang Kunti ini. Jauh-jauh dari Semarang datang. Silakan tutup dari tempat duduk masing-masing. Oke, tunggu 1 2. Doctor in this hospital. Oh. This is from PT Santos. Oh. Representative PT Santos. Oh, Company. Oh, company. PT Santos Jaya. Oh, PT Santos company. Kopi. Oh, kopi. Industri Indonesia. Oh, support IT. Oh. So she's a boss. The representative of the boss. Oh.